Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Esa. Tim Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar luar biasa di tubuh pengurus besar Nahdlatul Ulama terus bergerak dengan framing yang penuh dengan drama. Gus Salam atau Kiai Haji Abdul Salam Sohib yang menjabat sebagai Sekretaris Steering Komite atau panitia acara gerakan ini mencoba menjaring simpati dengan menjelaskan alasan di balik rencana besar yang kalau dilihat sekilas tak lebih dari upaya membesarkan persoalan internal menjadi panggung publik. Dalam penjelasan Gus Salam, beberapa alasan diangkat untuk membenarkan langkahnya melaksanakan muktamar luar biasa. Dimulai dengan menyebut kontroversi bendahara umum yang terkena kasus korupsi. Alasan ini tentu terdengar klasik, menggunakan krisis moral yang dilakukan oleh individu sebagai alasan untuk menggoyang kepemimpinan organisasi Nahdlatul Ulama yang diketuai oleh Gus Yahya dan Kiai Haji Miftahul Akhyar. Namun, seolah krisis itu tidak pernah muncul di masa-masa sebelumnya dan kini justru dijadikan dalih utama. Bukankah NU sudah berkali-kali menghadapi persoalan semacam ini? Bahkan Gus Halim selaku Kemendes kini sedang menghadapi KPK. Lantas, mengapa kali ini menjadi alasan untuk menggelar muktamar luar biasa? Lebih jauh, Gus Salam menyebut politisasi 1 abad Nahdlatul Ulama oleh Menteri BUMN sebagai alasan berikutnya. Di sini nampaknya Gus Salam berusaha meyakinkan bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama telah dibawa terlalu jauh ke dalam arus politik praktis oleh pejabat negara. Dengan adanya Erick Thohir bersama Barisan Ansor Serbaguna pada resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama di Gor Sidoarjo beberapa waktu lalu. Pertanyaannya adalah, apakah ini murni kekhawatiran Gus Salam terhadap marwah Nahdlatul Ulama? Ataukah sebenarnya ini adalah bentuk kekecewaan Gus Salam terhadap keterlibatan menteri yang mungkin memiliki preferensi politik berbeda dengan segelintir elit Nahdlatul Ulama lainnya? Kemudian muncul tudingan intervensi-intervensi terhadap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang katanya melanggar aturan. Lagi-lagi, kalimat ini mirip sebagai selimut bagi konflik internal yang berlarut-larut. Setiap kali ada kalimat intervensi, kita selalu harus bertanya, intervensi siapa dan terhadap siapa? Bukankah organisasi sebesar pengurus besar Nahdlatul Ulama sudah sangat berpengalaman menghadapi dinamika politik baik internal maupun eksternal? Satu tuduhan yang lebih menggugah adalah keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama secara masif dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Gus Salam menuduh bahwa Nahdlatul Ulama telah menyimpang dari khitohnya dan terlibat dalam politik praktis secara terang-terangan menggunakan mesin organisasi. Seakan-akan pengurus besar Nahdlatul Ulama telah menjadi alat bagi ambisi politik segelintir elit. Bahkan Gus Salam sendiri terang-terangan mengampanyekan Cak Imin di Pilpres 2024 yang menyebabkan pemecatannya dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Namun, jika kita mau sedikit jujur, sejak kapan Nahdlatul Ulama benar-benar steril dari politik praktis? Dalam sejarah panjangnya, Nahdlatul Ulama selalu berada dalam pusaran politik, baik itu sebagai pemain utama atau sekedar aktor di balik layar. Jadi, tuduhan ini sekali lagi tampaknya hanya sebuah pengulangan dari narasi lama yang dijadikan dalih untuk meraih tujuan baru, yakni mengganti pengurus besar Nahdlatul Ulama, yakni melengsarkan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Puncak dari drama ini adalah rencana pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menggulingkan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari tampuk kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut Gus Salam, hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan warga Nahdliyin dan pondok pesantren. Namun, tidakkah ini adalah permainan politik yang sama dengan apa yang dituduhkannya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama? Di satu sisi, Gus Salam menuduh pengurus besar Nahdlatul Ulama terlibat politik praktis. Namun, di sisi lain, beliau sendiri mengakui bahwa akar permasalahannya adalah konflik internal antara elit Nahdlatul Ulama dan elit Partai Kebangkitan Bangsa. Bukankah ini hanya memperkuat pandangan bahwa yang sedang diperebutkan sebenarnya adalah kendali politik, bukan nasib umat?
Gus Salam mengeklaim bahawa muktamar luar biasa ini akan dihadiri oleh ratusan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama termasuk beberapa cabang istimewa yang ada di luar negeri. Tak lupa ia menegaskan bahawa semua ini sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Tetapi benarkah demikian? Atau ini sekedar penggalangan dukungan yang syarat dengan kepentingan politik, di mana jumlah dukungan dijadikan sekadar angka statistik untuk memberi legitimasi pada rencana besar ini? Pada akhirnya, gerakan muktamar luar biasa pengurus besar Nahdlatul Ulama ini terlihat lebih sebagai konflik politik daripada upaya murni untuk memperbaiki organisasi Nahdlatul Ulama. Tuduhan tentang keterlibatan pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam Pilpres 2024, kontroversi bendahara umum dan intervensi terhadap pengurus cabang dan wilayah semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Ini adalah upaya perebutan kekuasaan di antara elit-elit yang ada di Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan sayangnya umat Nahdiyin yang justru akan menjadi korban dari pertarungan ini. Jika benar Nahdlatul Ulama ingin kembali ke khitahnya, bukankah langkah pertama seharusnya adalah menjaga organisasi ini dari kepentingan politik praktis yang terus menggerogotinya dari dalam? Subhanallah, Allah